like I woke up from a nightmare. Because I finally got away. Oke guys, sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah ataupun beribadah, silakan belajar dan sholat dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? Yo what's up, balik lagi bersama gue Ari Templat di CapCut Creator Agency guys ya. Nah oke guys, pada kesempatan kali ini gue bakal bikin JJ sesuai dengan requestnya Bang Edar ya. Di sini dia minta bikinin JJ-nya si SGK Bin ya. Nah di sini dia udah ngirim buat contoh videonya dan gue pun udah bikin juga buat JJ-nya tuh ya kurang lebih kayak gini lah ya. Walaupun gue udah gue modifikasi dikit-dikit ya. Nah, di sini langsung aja ke tutorialnya guys ya. Tapi sebelum gua lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, di like, komen ya kalian mau request apa. Terus jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya guys ya. Bantu gua nembusin video ini ke 3000 jam tayang guys ya. Nah, oke coy, buat langkah yang pertama itu cukup simpel, kalian masukin aja buat foto kalian yang pertama dan kalian panjangin di titik bit yang pertama ini ya guys ya, ataupun ya di sini lah pokoknya kalian pasin dulu. Terus kalian masukin aja foto yang kedua kalian ya. Nah, oke coy, di sini gua udah masukin buat fotonya. Langkah selanjutnya di sini kita ubah dulu skalanya di 120. Oh ya, buat foto yang pertama ini kalian skalanya ubah juga di 120 ya guys ya. Nah, terus di sini tuh JJ-nya cukup simpel dan di sini gua tuh tanpa ada JJ tipisnya ya. Jadi tidak menggunakan JJ tipis. Jadi JJ kenyalnya tuh fix pakai efek pro yang pergegangan pixel itu ya. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini tuh kalian kasih aja keyframe di foto yang pertama di awal ini. Di foto yang kedua di awal kalian kasih keyframe. Terus kalian pergi ke titik bit yang kedua. Terus kalian perbesar aja buat fotonya tuh sekitar segini kalian kira-kira ya. Nah, terus bisa kalian miringin buat fotonya di min 6 derajat ya, ataupun 7 derajat, terserah kalian ya. Terus bisa kalian lanjut ke titik bit yang ketiga. Kalian kasih keyframe dan kalian naikin aja fotonya ke atas sekitar segini. Ya, itu ya kalian kira-kira ya guys ya. Buat posisi foto harus tetap di tengah ya, jangan miring ke kiri ataupun ke kanan. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian langsung aja pergi ke titik bit yang ke ini ya. Ini kalian hitungnya dari belakang ya. 1 2 3 4 5 6. Titik bit ke-6 dari belakang ya. Kita kasih keyframe. Terus kalian geser aja buat fotonya tuh ke bawah, tarik ke bawah kayak gini ya guys ya. Sampai kayak gini lah ya kira-kira tuh. Kayak gini. Terus kalian langsung aja kasih keyframe di akhir foto ataupun di akhir titik bit. Dan kalian balikin aja posisinya di 0 lagi ya guys ya buat putarnya ini. Terus skalanya ini kalian balikin di 120 guys. Terus bisa kalian pasin lagi di tengah-tengah. Nah, kayak gini ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, cukup simpel kan buat bikin JJ-nya, cuma kayak gitu doang, guys. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin satu foto overlay yang sama kayak foto yang pertama ini. Nah, oke, di sini gua udah masukin buat fotonya ya. Setelah itu tinggal kalian pendekin. Di sini durasinya di 0,5 sekon. Dari titik bit pertama sampai titik bit yang kedua. Nah, next langkah selanjutnya di sini bisa kalian perbesar dulu di 120. Anjir, tapi gue stuck. Setelah itu checklist. Nah, setelah itu bisa kalian pergi ke menu tutupi. Terus bisa kalian pilih cermin. Terus bisa dipencet balik ini ya. Nah, kayak gitu. Setelah itu sesuaiin. Di menu putar, kalian putar di min 190 derajat ya. Ini kok 190, di min 90 derajat. Setelah itu bisa kalian pepetin ini dua sisi ini.
Kalian pepetin banget ya guys ya, kayak gini. Nah kalau udah bisa kalian checklist dan kalian kasih keyframe di awal titik bit, di titik bit pertama ya, di foto overlay ini. Terus bisa kalian langsung pergi ke tulisan titik bit kedua dan kalian kasih keyframe di overlay-nya. Dan kalian bisa buka buat ininya ya guys ya. Nah ini kalian buka sampai mentok gitu ya. Nah terus posisinya harus tetap di 90 derajat ya. Terus posisi putarnya tetap di 90 derajat. Terus bisa kalian checklist. Nah jadinya diantar kayak gini ya guys ya. Nah gitu ya. Nah next langkah selanjutnya di sini kita tinggal kasih efek buat kenyalnya ya. Seperti yang gue bilang di sini menggunakan efek pro ya, karena itu requestannya pakai efek pro. Jadi buat kalian yang CapCut-nya belum pro, itu bisa kalian tonton aja dulu, kalian pahami aja dulu ya. Nah di sini tuh cukup simpel buat bikin efek kenyalnya ya. Kalian di sini bisa perhatiin, ini kan titik bit yang kedua ya. Nah terus kalian panjangin dulu sampai titik bit yang ke terakhir. Terus kalian tambahin dulu buat akhiran kalian masing-masing ya. Nah, oke, di sini gua udah masukin buat airan gua. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian perhatiin, di sini kan udah pas dengan titik bitnya ya, tapi di sini kita nggak ambil pas di titik bitnya, tapi kita panjangin sedikit kayak gini ya, kita lebihin sedikit ya, kira-kira di tengah-tengah kayak gini ya, guys ya. Nah, kayak gitu. Begitupun di belakangnya. Kita panjangin sedikit atau di tengah-tengah kayak gini ya, kurang lebih. Nah, pokoknya kalian lebihin dari titik bit kurang lebih kayak gini ya, guys ya. Ya pokoknya kalian tiru aja, nggak usah banyak tanya kenapa bang kok dilebihin gitu kan. Nah setelah itu bisa kalian pilih objek semua video ya, setelah itu checklist dan kalian setting. Buat putar ini itu kalian ambil di 5. Di 5 ya. Kenapa kok dipilih 5? Soalnya kalau diambil 3 atau 4 itu mental langsung ke 0. Nah gitu. Tapi kalau HP-nya kalian yang iPhone mungkin bisa. Nah, makanya itu saya ambil di 5 ya. Nah gitu. Nah setelah itu buat putarnya kalian ambil di sekitar 75. Enggak sekitar ya, tapi 75 banget. Terus buat intensitas kalian bikin 0. Terus buat horizontal 100 dan vertikalnya 100 juga. Nah next langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang lurusan dong. Yang di awal efek ini ya, di awal efek banget ini kalian kasih keyframe. Nah terus kalian langsung kasih aja keyframe di setiap lurusan titik bit ini ya guys ya, kayak gini. Pokoknya di setiap lurusan titik bit itu kalian kasih keyframe aja dulu ya. Nah buat yang di akhir ini kalian kasih juga keyframe ya. Jadi di awal efek sama di akhiran efek itu kalian kasih keyframe, oke? Nah gini gua udah ngasih keyframe di setiap lurusan titik bit di dalam efek ya. Nah, buat langkah selanjutnya di sini kalian langsung aja pergi di tengah-tengah titik bit ya, bukan di tengah-tengah antara keyframe ya, tapi di tengah-tengah titik bit. Jadi yang bagian sebelah sini itu biarin kosong aja ya, nggak usah kalian kasih keyframe. Nah, di sini bisa kalian kasih keyframe di tengah-tengahnya dan buat yang putar di atas ini itu bikin 0 ya. Terus di sini juga di setiap tengah-tengah antara titik bit itu kalian bikin kosong buat putar yang pertama ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist aja. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin grafik ya, dimulai dari awal banget sini ya. Dari pertama kali efek ini. Buat grafiknya bisa kalian masukin yang pertama ini masuk 2 dan yang ini keluar 2 dan masuk 2. Dan ini juga keluar 2 masuk 2. Nah, pokoknya kalian masukin aja secara urutan ya. Yang pertama ini tadi, yang dari sini itu masuk 2. Terus ini keluar 2, masuk 2 lagi, terus keluar 2 lagi, masuk 2 lagi.
Terus di sini juga sesuai urutannya tadi, keluar 2 dan masuk 2 ya. Jadi kalian masukin aja grafik itu sampai di akhir efek, oke? Nah, kalau kalian bener guys ya, bener masukin grafiknya sesuai urutannya. Jadi di akhir sini itu grafiknya itu di keluar 2. Nih. Ini kan keluar 2, masuk 2 dan keluar 2. Checklist aja ya kalau udah. Nah, jadi diantar jadinya kayak gini guys ya. Nah, gitu ya, kan nyali itu. Nah, gitu. Bisa kelihatan kan? Nah, next sebuah langkah selanjutnya di sini kita pakai efek bergengar pixel lagi. Setelah itu checklist saja ya. Terus kalian panjangin sampai titik bit yang pertama. Dan ini pendekin sampai titik bit yang kedua. Nah, setelah itu bisa kalian tarik ya, tarik ke sini. Nah, jadi lurus di titik bit yang pertama ini ya. Terus bisa kalian panjangin lagi ke titik bit yang kedua. Jadi itu panjang sisi kiri, di kanan, di tengah-tengah kayak gini, itu sama ya. Nah, next buat objeknya kalian pilih semua video, setelah itu checklist. Di sini buat bergengan pixel ini di settingan transisi ini seperti biasa yang gua pakai ya guys ya. Di sini kita bikin 0 semua ya, 0. Nah, setelah itu buat di akhir kita kasih di tengah-tengah dulu ya. Anjir, bentar, kenapa HP gue stuck woi? Nah, gini. Lo kasih keyframe di tengah-tengahnya. Lah itu buat putar yang pertama kalian bikin di 15 dan putar yang kedua kalian bikin di 25. Terus buat horizontalnya kalian bikin di 50 ya. Setelah itu checklist. Nah, setelah itu kalian kasih keyframe juga di akhir efek. Buat putarnya ini kalian bikin di 50. Dan buat putar yang pertama bikin 0 dan horizontalnya bikin 100 ya. Jadi settingannya kayak gini ya guys ya. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu bisa kalian masukin buat grafiknya yang masuk 2 dan keluar 2. Setelah itu checklist saja. Setelah itu bisa kalian salin dan kalian pergi ke keyframe yang pertama di salinan efek salinannya. Buat putar kedua bikin 100 dan vertikalnya bikin 100. Setelah itu bisa kalian checklist. Dan buat yang di tengah, putar yang kedua bisa kalian naikin di 75 ya guys ya. Terus buat anjing. Terus buat vertikalnya bisa kalian naikin di 100 dan horizontalnya biarin 50. Terus buat yang keyframe ketiga itu bisa kalian naikin vertikalnya menjadi 100, horizontalnya tetap 100 dan putar yang kedua tetap 50. Setelah itu bisa kalian checklist. Jadi diantar jadinya kayak gini ya. Salah settingan. Buat keyframe yang pertama ini ternyata itu gua pakai yang settingannya yang gua putar ya. Yang gua balik. Kayak gini. Dan ini baru yang ini dan ini 0. Nah, gini ya jadi settingannya ya. Putar pertama 0, putar kedua 100. Intensitas horizontal 0 dan vertikalnya 100. Nah, kayak gitu kayaknya. Nah, kayak gitu ya. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini kita pergi ke lurusan titik bit yang ke berapa ini ya? Bentar, gue dengerin dulu. Oh, ini ya, ke sini ya, di titik bit yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke lurusan titik bit ke 7. Kita kasih efek pergengan pixel lagi ya. Nah, setelah itu bisa kalian pasin dengan titik bit yang ke 8 ya. Dan titik bit ke 6. Nah, gini ya. Kita pasin dulu. Nah, setelah itu bisa kalian pilih objek, semua video, checklist, dan kita pasin dan kita kasih keyframe di awal efek. Dengan settingan di sini 50 ya, putar kedua 50 dan putar pertama biarin 0. Intensitas kalian bikin 0 dan buat vertikalnya bikin 0 dan horizontalnya bikin 100. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu bisa kalian kasih keyframe di lurusan titik bit yang ke-7. Nah, setelah itu bisa kalian kurangin buat putar yang kedua menjadi 25. Dan buat putar yang kedua bisa kalian bikin 15. Dan buat horizontalnya bikin 50i. Dan buat vertikal biarin 100 dan intensitasnya
vertikal dan intensitas bikin 0 aja ya. Itu checklist. Setelah itu di akhir efek bisa kalian naikin dong. Itu kalian bikin 0 semua ya, 0 semua. Gini. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu bisa kalian kasih grafik di awal efek. Buat grafiknya ya sama aja ya, yang keluar 2, masuk 2 dan keluar 2. Satu bisa kalian checklist dan kalian salin. Nah, di sini buat yang salinannya ya di keyframe pertama itu kalian bikin 100 putarnya. Dan horizontalnya bikin 0 dan vertikalnya bikin 100. Setelah itu bisa kalian checklist. Dan buat yang di tengah naikin 75 ya sama sih kayak tadi ya, cuma dibolak-balik aja buat settingan yang pertamanya guys. Dan vertikalnya bikin 100, checklist. Terus buat yang di sini di akhir keyframe ataupun akhir efek itu bikin 50 buat putar yang kedua. Terus buat horizontalnya bikin 100, vertikalnya bikin 100. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, jadinya kurang lebih kayak gini ya. Loh, kok kayak gini lagi? Bentar. Di sini berarti itu 50. Bentar ya, di sini 50 berarti ini 100. Di sini tuh tinggal kalian otak-atik sendiri lah ya. Bisa kalian gimana ya? Maksudnya tuh bisa kalian bolak-balik itu buat settingan yang awal sama di akhirnya itu ya. Nah, gitu ya. Nah, terus di sini kita langsung aja kasih efek pergantian pixel lagi di lurusan titik bit yang ini kan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di lurusan titik bit 12 ini kalian kasih efek pergantian pixel lagi. Nah, setelah itu kita pasin dengan titik bit 11 dan di titik bit ke-13. Kayak gini ya. Jadi itu harus sama gitu panjangnya tuh dari tengah-tengah sini ya. Sisi kiri dan sisi kanan itu harus sama kayak gini ya guys ya. Ini sama ini itu sama gitu. Nah, setelah itu pilih objek sama video. Terus seperti tadi lah ya settingannya, tinggal kalian bolak-balik aja gitu guys. Di sini gua bikin 50 buat yang putar yang kedua. Dan putar pertama tetap 0 dan vertikalnya bikin 0 dan horizontalnya naikin 100. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu bisa kalian kasih keyframe di lurusan titik bit 12 ataupun di tengah-tengah efek. Dan putarnya kalian naikin di 15. Dan buat putarnya kalian bikin di 25 yang kedua. Terus buat horizontalnya kalian bikin 50. Dan intensitas vertikalnya biarin ya 0. Nah, setelah itu kalian kasih juga di sini ya, kasih keyframe. Terus kalian bikin 0 semua. Setelah itu bisa kalian checklist. Terus bisa kalian kasih grafik juga yang masuk 2 dan keluar 2. Setelah itu bisa kalian salin dan kita pergi ke salinannya dari keyframe pertama. Itu kita bikin 100 ya. Setelah itu buat yang di tengah itu kita bikin 100 juga vertikalnya. Dan putar yang kedua kita naikin di 75. Setelah itu bisa kalian checklist. Dan buat yang di akhir itu kita putar yang kedua bikin 100 dan vertikalnya bikin 100, checklist ya. Jadinya diantar kayak gini guys. Nah, gitu ya. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini kita tinggal kasih efek cermin aja dulu ya. Nah, cara aja efek cermin di menu lensa itu ada guys ya. Kita ngasih efek cermin dari ini ya. Buat yang titik bit pendek dari sini tuh nggak usah kasih efek cermin, tapi kita langsung aja kasih cermin di titik bit pendek yang bagian ini. Setelah itu bisa kalian pasin dengan titik bitnya. Saya itu pilih objek sama video aja, checklist dan kalian salin lagi. Dan kita pasin di sini ya. Bentar guys. Bentar ya. Nah, kalau udah bisa kalian salin lagi dan kita kasih di sininya juga kita kasih ya guys efek cermin ya. Nah, jadi yang dikasih efek cermin tuh dari bagian ini, lihat ya, di sini kosong. Terus titik bit pendek ini dan titik bit pendek ini.
Itu dikasih efek cermin. Terus kalian pergi lagi ke titik bit yang ke-13 yang ini ya. Yang ini. Itu bisa kalian kasih efek ya. Kalian cari flash malam apa flash hitam ya, di klub malam pokoknya kalian cari di klub malam. Yang namanya tuh flash hitam deh kalau nggak salah itu ya. Nah ini ya flash hitam ya. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian pastiin dengan titik bit yang ke-13 dan sampai titik bit yang dari sini nih kalian ngapasinnya dari titik bit ke-12 ini ya guys ya. Nah kayak gini dan sampai titik bit yang ke-13. Nah gini. Setelah itu bisa kalian pilih objek sama video dan buat settingannya itu kalian bikin di salah efek berarti gua. Bentar. Nah yang ini ya flash hitamnya itu yang gua pilih tadi flash hitam 2 dan kita pakai flash hitam yang normal aja ya. Setelah itu bisa kalian checklist. Setelah itu buat sesuaiin itu kalian bikin kecepatannya di 75 aja. Nah saya itu bisa kalian checklist aja ya guys ya. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke buat yang di sini itu kasih guncang ya dari pokoknya yang di bawah-bawahnya efek pergerakan pixel ini tadi yang di transisi itu bisa kalian kasih efek guncang. Kalian cari aja guncang di klub malam. Setelah itu bisa kalian checklist ya. Setelah itu kita pasin dengan titik bit yang pertama dan ini kita ini kan pendek ya, sependek mungkin ini. Kita bisa panjangin dikit kayak gini. Nah, setelah itu bisa kalian pilih objek sama video checklist dan kita setting di 100 kecepatannya dan intensitasnya kita bikin di 65. Itu bisa kalian checklist dan kalian salin lagi ya dan kalian ganti. Kalian ganti dengan gerakan samar. Setelah itu kalian bisa checklist. Setelah itu kita setting lagi. Buat di sini horizontalnya gua bikin 100 dan buat intensitasnya gua bikin di 75 aja. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian salin lagi dan kalian ganti dengan kabur chrome. Kalian cari aja di menu lensa ya. Di menu lensa kabur chrome di sini. Bentar gua cari ya kabur chrome gimana wih kabur chrome wih. Nah ini ya guys, bisa kalian checklist dan kalian sesuaiin lagi dan buat kaburnya di sini gua pakai di sekitar bentar. Gua mungkin pakai di sekitar 25-an aja guys ya. Nah itu buat ininya. Gua pakai di sini aja di sekitar 50 aja. Dan ini kita pakai di sekitar 70. Nah gitu ya guys ya. Itu kalian apa tergantung selera kalian lah ya. Nah setelah itu bisa kalian pindahin aja buat efek guncang, kabur chrome dan gerakan samarnya di setiap bawahnya efek pergerakan pixel ini seperti biasa guys ya. Nah gini guys ya, gua udah pindahin buat efek guncang, gerakan samar dan kabur chrome-nya di setiap ini. Oh ya, buat di sini tuh kayaknya tuh nggak usah dikasih efek ini ya, efek kaburnya. Buat efek kaburnya kalian hilangin aja ya. Soalnya udah ada apa namanya, ini flash hitamnya. Jadi itu cuma efek guncang doang ya. Nah gitu. Nah next buat langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian pergi dari titik bit yang pertama ini dan kalian pilih efek ya. Buat efeknya kalian cari aja di menu lensa yang efek kabur ini. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian pendekin dan kalian pasin di sini. Nah setelah itu bisa kalian pasin di titik bit kedua dan titik bit pertama. Setelah itu kalian pilih objek yang overlay, checklist dan di sini setting aja buat kaburnya itu tergantung selera kalian sih ya. Tapi di sini gua makainya kayaknya di sekitar 35 deh. Jadi checklist. Nah setelah itu di sini apa lagi di sini yang kurang ya? Kayaknya udah deh. Nah next buat langkah selanjutnya di sini tuh gua udah nyiapin buat efek apa nama ini ya, efek distorsi riak, vignette dan efek pertajam. Di sini pertama kita pakai efek distorsi riak, kita panjangin sampai titik bit kedua. Dan buat settingannya di sini bisa kalian lihat, buat pertajam itu di sekitar 0, kaburnya 0, ukurannya itu sekitar di 25.
25 guys settingannya buat ukurannya. Dan kecepatan di sini tuh di sekitar 20 ya. Terus buat intensitas itu 0 dan buat putanya itu di 15 guys. Ya, setelah itu bisa kalian checklist. Dan di sini kita ada efek juga, efek tambahan vignette ataupun untuk mempercantik aja ya gitu. Nah, itu vignette itu kita setting di 90-an. Di 100 ini coy. Ya, di 100 oke. Kalian setting aja di 100. Nah, terus di sini ada efek mempertajam juga. Bentar. Efek apa ya? Gue lupa, cok. Efek HDR ini tuh efek yang premium deh kayaknya. Kalian cari aja efek HDR di menu lensa ya. Itu yang premium, yang pro. Dan buat settingannya ukurannya itu 5. Jumlahnya ini itu di sekitar 18-an. Dan buat intensitas itu sekitar 90-an ya. Terus buat filternya itu sekitar 10 dan bersinarnya 0 dan rentangnya itu di 15. Ya di 15 guys ya. Nah, setelah itu bisa kalian cek aja. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya itu bisa kalian kembali di menu overlay. Kita kasih overlay yang fotonya sama kayak foto yang kedua guys ya. Nah, oke di sini gua ada nambahin buat fotonya ya. Lalu itu bisa kalian pendekin di 1,0 sekon ya. Saya itu bisa kalian pasin dulu bentar. Kita pasin di titik bit kedua dan kita pendekin di 1,0 sekon. Setelah itu bisa kalian perbesar sesuai foto yang pertama ini ya. Berarti sekitar segini lah. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe di awal dan di akhir. Dan kalian perbesar buat foto overlay-nya ini sampai sekitar segini. Terus bisa kalian kembali di keyframe pertama di menu campuran, kalian kasih keyframe. Dan buat setelah itu kalian checklist dulu dan kalian pergi ke keyframe terakhir. Pergi ke menu campuran lagi, kasih keyframe dan kalian turun opasitas menjadi 0. Setelah itu kalian checklist. Setelah itu kalian bikin juga di titik bit yang ke sini, titik bit yang ke-7 ya. Ini titik bit yang ke-7. Kalian tambahin lagi buat. Nah, di sini buat fotonya itu yang ini ya, guys ya. Ya, pokoknya sama kayak foto yang kedua, guys. Durasinya di 01,0 sekon. Setelah itu bisa kalian perbesar sesuai dengan foto yang kedua ini ya. Ini. Nah, setelah itu bisa kalian pendekin, dibawain dikit ya. Nah, kayak gini. Ya, sekitar segitulah. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe di awal dan di akhir. Dan kalian bisa perbesar. Nah, setelah itu bisa kalian kasih efek kasih keyframe dalam menu campuran. Caranya sama kayak tadi lagi sih. Dan kalian turun opasitasnya menjadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin awalan ya, yang udah gue siapin di deskripsi, oke? Nah, oke, buat mentahan awalannya tuh yang ini ya. Nah, setelah itu bisa kalian pendekin di 1,0 sekon ya. Nah, setelah itu bisa kalian masukin animasi. Animasinya itu yang keluar ya. Yang pudar keluar ini. Dan buat ukuran ini apanya sih ini durasinya, kalian pentokin aja di 1 sekon. Nah, setelah itu di sini kita cek aja dulu ya, kira-kira ada yang ketinggalan apa enggak ya? Aku rasa enggak sih. Ya, bentar. Nah, di sini tuh kayaknya udah guys ya. Nah, gitu ya. Nah, next langkahnya tinggal kalian ekspor aja gitu. Nah, oke guys ya, mungkin cukup sekian aja buat tutorial hari ini dan semoga kalian suka dengan konten saya dan semoga kalian paham dengan penjelasan saya dalam pembikinan JJ ini ya guys ya. Nah, gue ucapin terima kasih banget buat abangnya yang udah request dan buat kalian teman-teman ya yang mau request tinggal request aja. Buat akun IG gua ada di situ ya dan jangan lupa dibantu follow juga akun IG gua guys ya. Nah, oke guys ya, gua ucapin terima kasih lagi buat kalian yang udah nonton video gua dari awal sampai akhir video ya. Dan gua doain semoga kalian tetap sehat selalu dan diberi rezeki yang banyak gitu ya. Nah, oke guys, di sini gua ada template, izin pamit, sampai jumpa di